إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم القيامة ثم بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آيات الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata tentunya yang pantas dan patut kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini melainkan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Allah himpun kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kenikmatan yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang Allah berikan kenikmatan tersebut dan tidak semua orang bisa menghadiri undangan Allah yang bernama salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang tentunya patut kita contoh tingkah laku beliau, dan beliau sendiri dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sebaik-baik orang, dan beliaulah orang yang termulia di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau menghidupkan sunnah-sunnahnya, yang mau menghidupkan risalah-risalahnya, sehingga kita semuanya nantinya dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini khatib hanya ingin menyampaikan, janganlah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa pula di antara kita yang tidak pernah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabannya adalah semua kita pernah melakukan dosa, dan semua kita pernah melakukan ataupun melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pastinya pernah berdosa, dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ini telah disinyalir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap kita manusia pasti pernah melakukan dosa.
setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan khata' di sini adalah kesalahan-kesalahan yang berulang kali. Setiap kita melakukan kesalahan, kemudian diulang-ulang lagi kesalahan-kesalahan itu, sehingga kita terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik pendosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang bersegera untuk tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib hanya ingin mengajak kita semuanya untuk sama-sama merenungkan betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga supaya kita tidak ragu dan kemudian tidak terbesit dalam hati kita, tidak terlintas dalam pikiran kita keraguan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlintas dalam pikiran kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama tahu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis itu senantiasa berbisik ke dalam diri kita. Iblis senantiasa berbisik kepada diri kita untuk supaya kita menjadi ragu kembali kepada Allah. Iblis senantiasa membisikkan ke dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa, bahwa dosa-dosa kita betapa banyaknya, dan iblis pun membisikkan kepada kita bahwa dosa-dosa kita itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-hambanya. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allah senang, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kembali dan bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibandingkan dengan ibu yang sayang kepada anak-anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mafhum, kita tahu, kita sudah pasti mengetahui bagaimana cintanya ibu kepada anaknya. Bahkan tidak hanya harta, tidak hanya waktu yang beliau korbankan, bahkan kalau seumpama nyawa pun pasti akan dikorbankan untuk anak-anaknya. Tetapi kecintaan, sayangnya orang tua, terutama ibu kepada anak-anaknya, lebih cintanya Allah, lebih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, sebesar apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah, bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68, 69 dan 70, Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana ciri, bagaimana sifat dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari hamba Allah yang dikasihani, sifat dari ibadur rahman. Yang pertama di antaranya adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Yang kedua, tidak membunuh orang tanpa hak. Yang ketiga, tidak berzina.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang terbesar?" Maka Rasulullah menjawab, "Yang pertama, engkau menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, padahal Dia telah menciptakanmu." Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Yang kedua, membunuh anak-anakmu karena engkau takut anak-anakmu makan bersama engkau." Kemudian Rasulullah, "Dosa apa yang selanjutnya?" Yang ketiga, berzina dengan istri tetanggamu. Maka turunlah ayat yang tadi yang khatib bacakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar itu akan menjerumuskan orangnya, pelakunya kepada azab yang luar biasa. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Allah akan melipat gandakan azab bagi mereka yang melakukan dosa-dosa tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang ingin khatib sampaikan. Yang ingin khatib sampaikan adalah ketika orang-orang yang melakukan dosa besar, Allah dan Rasulnya pun telah menyampaikan bahwasanya membunuh, mempersekutukan Allah, berzina itu dosa besar. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maha bijaksananya Allah, ini maha luas rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 70-nya Allah menyampaikan, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Orang-orang yang melaksanakan kejahatan tadi, mempersekutukan Allah, membunuh, berzina, tetapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada Allah dan kemudian mengerjakan amalan-amalan salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menukarkan, akan mengganti setiap kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Bahkan musyrik sekalipun ketika ajal belum menjemput, ataupun membunuh, ataupun zina, Allah akan mengampuninya. Tidak peduli, kata Allah, walaupun dia dosanya setinggi gunung ataupun sebanyak air di lautan, tidak peduli, kata Allah. Yang terpenting dia mau datang kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kasih sayangnya Allah, begitu maha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Bahkan dalam surat Az-Zumar yang khatib tadi sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dalam dosanya. Bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdosa dan dosanya melampaui batas, Allah panggil dengan nidaur rahman, dengan panggilan kasih sayang, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, kesini, mari kesini. Bayangkan itu orang yang telah berdosa dan dosanya melampaui batas, Allah panggil dengan panggilan kasih sayang. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika kita mau bertobat kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ingin khatib sampaikan suatu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya kedatangan tamu yang spesial yang luar biasa, yaitu malakul maut. Malakul maut berkata, "Assalamualaikum ya ahla baitir rahman." Keselamatan bagi engkau, wahai penghuni rumah yang penuh kasih sayang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Fatimah anaknya, wahai Fatimah, apakah engkau tahu siapa yang datang? Maka Fatimah pun menjawab, tidak tahu wahai Rasulullah. Dialah yang mencabut kesenangan sementara dunia ini. Maka Rasul berkata kepada Fatimah, enggak usah bersedih,
enggak usah takut, sesungguhnya engkaulah nanti yang akan menyusul terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah mempersilahkan malakal maut untuk datang, dan kemudian Rasulullah bertanya, wahai malakal maut, apa gerangan sehingga engkau datang ke sini? Apakah engkau ingin silaturahim, ataukah yang kedua, apakah engkau ingin mencabut nyawaku? Maka malakal maut pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya. Yang pertama, aku ingin silaturahim kepada engkau, dan yang kedua, Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawa engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada malakal maut, untuk yang pertama, wahai malakal maut, aku terima. Tetapi yang kedua, tolong tunggu sebentar sampai malaikat Jibril datang. Kemudian selang beberapa lama malaikat Jibril pun datang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang telah Allah jaminkan? Maka Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh haram surga itu dimasuki oleh orang-orang lain sebelum engkau masuk ke dalamnya. Kata Rasulullah, itu kan buat aku wahai Jibril, buat umatku apa wahai Jibril? Kemudian Jibril berkata, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bukankah Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka? Kalau aku meninggal wahai Jibril, kata malaikat Jibril melanjutkan ayat lagi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan bukankah Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad sedangkan mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama istighfar, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak dan sebesar apapun dosa dan kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan, kembali kepada Allah segera mungkin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala perkenan menerima taubat-taubatan kita, supaya Allah Subhanahu wa taala segera mungkin mengangkat penyakit wabah yang ada di muka bumi ini dan kita pun bisa beraktivitas secara normal kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا اللهم فاصرفه عنا اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن ذرارينا وعن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن